Halo Sobat Pasar, kembali lagi di akun kita Bincang Pasar. Saya sudah bersama Direktur Umum Perumda Pasar Tohaga periode 2024-2029. Apa kabar Bapak Zaki Hanifan? Baik, Bu Isni, terima kasih sudah diundang di Bincang Pasar hari ini. Iya, Sobat Pasar yang sering memantau akun Pasar Tohaga mungkin tidak asing dengan direksi lainnya yang sering keliling pasar dan juga perform di acara-acara besar ya. Mungkin kalau boleh saya bilang Pak Zaki ini lebih di belakang layar ya Pak. Boleh diceritakan sedikit kiprahnya Pak? Ya, saya mengisi Direktur Umum di Perumda Pasar Tohaga sesuai yang tadi disampaikan oleh Bu Isni adalah di tahun 2024. Periode 2024 sampai 2029 saya diamanahi oleh pemerintah daerah untuk sama-sama memimpin jalannya operasional perusahaan Perumda Pasar Tohaga. Jadi saya bermitra dan berpartner dengan Pak Dirut dan Pak Dirok membawahi seluruh karyawan Perumda Pasar Tohaga yang ada di 31 cabang perusahaan unit pasar. Kemudian kantor pusatnya berada di Pasar Cibinong hari ini. Itu mungkin bisnis sedikit highlight dari kiprah saya di Direktorat Umum ya. Ya Pak, kalau kita sering mendengar istilah Direktorat Umum atau bagian umum kan identiknya dengan pengelolaan SDM ya Pak. Betul. Menurut Bapak sendiri, sejauh mana sih sekarang pengelolaan SDM Tohaga, Pasar Tohaga yang Bapak pimpin ini, apakah sudah ada perubahan dari yang sebelumnya dan Bapak memandang SDM kita tuh sekarang seperti apa? Ya. Direktorat Umum ini kalau kita sederhanakan adalah bagian yang memastikan seluruh sumber daya perusahaan termasuk SDM, pengelolaan aset, kemudian pengelolaan sarana prasarana ya, kemudian tata kelola internal yang menghubungkan dan mengkoordinasikan satu bagian dengan bagian yang lain. Oh, jadi tidak bisa terpisahkan ya? Bagian Direktorat Umum ini bagian daripada strategic partner lah Bu Isni ya, di mana Direktorat Umum ini adalah merupakan bagian yang paling krusial ya, karena tersentralisasi seluruh bagian mau pusat mau unit adalah ada di Direktorat Umum gitu. Kalau saat ini berapa divisi sih Pak yang ada di bawah kepemimpinan Bapak? Saat ini ada di Direktorat Umum ada 3 ya. Yang pertama ada SDM dan kepegawaian, kemudian yang kedua ada bagian keuangan, kemudian yang ketiga adalah bagian inventarisasi aset. Jadi ada 3 bidang yang ada di dalam Direktorat Umum pada saat ini, Gus. Oke, baik. Kalau diibaratkan roda, ini adalah bagian yang menunjang berjalannya kendaraan mungkin ya Pak. Kalau diibaratkan sebagai tim umum ini bagian apa sih Pak? Atau posisi bagian umum ini ada di mana? Ya, ada di mana nih? Kalau kita ibaratkan di sepak bola, Direktorat Umumnya ada di tim gelandang ya. Pengumpan. Gelandang itu tidak selalu kelihatan di depan, tetapi dia harus memastikan pertahanannya harus kuat, kemudian lini tengah dan lini belakangnya juga harus kuat. Jadi bagian ini adalah bagian yang menjaga keseluruhan bisnis. Ya, bagaimana Direktorat ini menggawangi seluruh kegiatan operasional perusahaan agar aktivitas operasional perusahaan ini berjalan dengan baik. Nah, itu posisi kita ada di sana saat ini. Jadi boleh dong kalau saya bilang Pak Jaki ini orang di belakang layar ya, Pasar Tohaga. Bisa dibilang seperti itu. Kita ada di belakang layar untuk memastikan semua berjalan dengan baik nanti. Kira-kira seperti itu. Siap. Nih Pak, ada pertanyaan yang mungkin secara umum ya. Umum SDM kepegawaian itu kan tidak bisa lepas ya Pak. Bapak memandang pegawai-pegawai Pasar Tohaga ini sudah kalau dari 1 sampai 10 nilainya sudah berapa, dan seperti apa sih pegawai Tohaga yang Bapak harapkan? Ya. Dan dari eksistensinya aja sekarang tuh udah di posisi mana, dan Bapak harapannya tuh seperti apa? Ya, kalau mau berbicara angka saya tidak mau muluk-muluk angka dulu ya, tapi saya
meyakini bahwa posisi sumber daya manusia kita saat ini adalah berada di tengah-tengah, ada di antara middle. Ya, kalau kita bagi top, middle, dan lower, saat ini SDM Tohaga ada di level middle. Kenapa saya berbicara di level middle? Karena saya meyakini bahwa SDM ini adalah bagian vital yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Kita tahu bahwa Tohaga memiliki 31 pasar plus kantor pusat, harus bisa berjalan dengan baik. Saya yakin SDM saya harus sudah bisa menjadi wajah di lapangan, artinya kepala unit yang ada di masing-masing cabang ini adalah bagian daripada wajah Tohaga secara keseluruhan. Artinya mereka harus betul-betul memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kepada pedagang, kepada pengunjung, karena ini bagian daripada pelayanan yang harus semakin hari harus semakin baik. SDM idealnya seperti itu. Saya berharap SDM kedepannya di Tohaga ini adalah satu, bisa menjaga profesionalismenya, kemudian bisa menjaga integritasnya, kemudian bisa menjaga tingkat disiplinnya, kemudian yang tidak kalah penting adalah selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat dan pedagang. Ya, jadi titik poinnya adalah bahwa SDM sangat penting dalam perusahaan ini. Saya memandang saat ini baru dalam level middle, tapi saya yakin kedepannya peningkatan profesionalisme itu pasti dan sesuatu yang wajib yang harus dilakukan oleh SDM kita. Jadi idealnya tuh prioritasnya adalah pelayanan. Idealnya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Halaman ini adalah pedagang. Kan tadi Bapak bilang ada di middle ya. Berarti tantangan terbesarnya untuk mengepus SDM itu menjadi top, mungkin tantangan terbesarnya apa sih? Tantangan terbesarnya buat SDM kita adalah satu, menyamakan standar kerja. Ya kan, ini yang harus dibuat oleh kita, yang sekarang sudah kita jalankan, sudah kita susun. Salah satunya melalui KPI yang sudah kita bentuk, Wisni, sehingga Key Performance Indicator. Jadi standar kerjanya semua sama. Mau di pasar kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini adalah standar kerjanya harus sama. Maka dibentuklah apa yang namanya SOP, apa yang namanya KPI. Ini dalam rangka menyamakan standar bekerja, sehingga SOP-nya baik, administrasinya baik, pelayanan pun baik. Kenapa? Karena ada ukurannya, ada standar yang kita buat. Jadi kalau bisa saya tangkap, di pasar manapun, mau di pasar Cibinong, mau di pasar Cicangkal, kalau orang Tohaga harusnya pelayanannya seperti itu. Yes, karena ada standar acuannya gitu dalam bentuk tadi SOP dan KPI. Kalau kayak gitu Pak, ketika pegawai itu melenceng atau ada fraud sedikit, apakah ada sanksi yang diterapkan Perumda Pasar? Ada reward and punishment yang kita terapkan. Salah satunya kita ada pembinaan. Ya, seseorang atau karyawan yang melakukan kesalahan, tentunya kita tidak langsung serta-merta SP3, tetapi ada sisi pembinaan dulu, ada sisi teguran dulu, sehingga kalau sudah tidak bisa atau sudah memang betul-betul fatal merugikan ke perusahaan, ya mau tidak mau kita harus melakukan SP3. Setelah SP3 itu ada kemungkinan untuk keluar dari pasar, ya? Kalau sudah SP3 berarti boleh berbisnis. Ini kecenderungannya adalah sudah proud ya. Kita ada mekanisme SP3 ini ada mekanismenya. Ada SPI dulu yang turun, kemudian nanti ada SDM tindak lanjutnya, baru kita ada mekanisme surat peringatan yang akan ada punishment dan reward pun sudah disediakan. Sudah berjalan di kita. Sudah berjalan, ya luar biasa. Ya Pak, pasar di Kabupaten Bogor yang dikelola Tohaga ada 31 yang sedang berjalan hari ini, ada 26 pasar. Tentunya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Betul. Nah, Bapak memandang perbedaan itu menjadi suatu halangan, ataukah ada trik-trik tertentu biar ada standarisasi antara pasar ke pasar, dan pandangan Bapaknya sendiri seperti apa menghadapi itu? Iya betul Bu Isni. Masing-masing pasar memiliki ciri khas yang berbeda. Ada karakteristik yang berbeda, ada perdagangan yang berbeda antara masing-masing pasar. Inilah yang harus kita sama-sama memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai kita, bagaimana kita bisa melakukan pelayanan prima terhadap
ciri khas yang berbeda di masing-masing karakteristik pasar. Maka tadi saya perlu adanya satu standar sebagai acuan, sehingga dimanapun ditempatkan karakteristik seperti apapun kita masih bisa melayani masyarakat dengan baik. Ya sesuai dengan yang sudah diamanahkan dalam pada pendirian kita tahun 2020 bahwa kemanfaatan dan pelayanan sosial harus kita kedepankan di Perumda Pasar Tohaga ini. Jadi kasarnya mah Tohaga mah menjadi pelayannya pedagang lah ya. Haruslah mitra, karena pedagang ini mitra kita Bu Isni ya. Pedagang adalah mitra dari Tohaga. Pedagang tanpa ada pengelola yang baik juga mungkin akan terganggu kenyamanan berusahanya. Demikian sebaliknya gitu ya. Tohaga tanpa pedagang itu juga sama ya. Jadi saling ini kita mitra lah antara pedagang dengan Tohaga, ini adalah mitra utama kita dengan Tohaga. Bermitra dan saling bersimbiosis ya. Simbiosis mutualisme. Kalau kayak gitu Pak, hal yang paling penting menurut Bapak yang akan membuat pedagang merasa nyaman di zona Tohaga itu apa? Ada 3 hal sebetulnya Bu Isni yang harus kita pegang bersama di Tohaga supaya tadi apa sih yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah kebersihan. Ini adalah sebuah keniscayaan yang harus kita kedepankan bahwa pasar harus nyata bersih. Kenapa harus bersih? Pedagang kalau pasarnya bersih, nyaman. Kalau pedagang nyaman, pasti pengunjungnya ramai. Artinya nyaman, bersih dan tidak becek, kumuh dan bau, itu adalah sebuah keniscayaan. Harus ya Pak, walaupun tantangannya besar. Kenapa? Karena aktivitas kita tuh tinggi Bu Isni. Betul. Karakteristiknya berbeda. Betul. Ya, antar masing individu dan pengunjung saja berbeda. Maka saya yakini bahwa yang pertama yang harus kita tanamkan adalah kebersihan harus kita jaga. Yang kedua adalah menjaga kenyamanan dan keamanan pasar. Ini adalah dua hal yang buat saya harus kita lakukan karena ini bisa menjaga tingkat keramaian dan tingkat kenyamanan pedagang untuk berusaha lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah tingkat komunikasi yang baik antara pengelola dengan pedagang. Ini adalah sebuah yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita harus tahu apa yang sebetulnya real terjadi di pasar. Kalau kita tidak berkomunikasi, maka akan muncul yang namanya broken communication. Yang namanya broken communication pasti akan terjadi salah penerimaan, salah komunikasi yang berujungnya tidak nyambung antara pengelola dengan para pedagang. Jadi 3 hal itu yang menurut saya harus dikedepankan oleh kita sebagai pengelola pasar, yang harus dipegang teguh oleh karyawan. Menurut saya itu Gus. 3 poin ya. 3 poin. Kalau saya rangkum, yang pertama kebersihan, keamanan dan keamanan, dan yang ketiga adalah komunikasi yang baik dengan pedagang. Iya. Kalau komunikasi sama pedagang, apa sih Pak pola-pola yang dipakai? Kalau saya lihat kan sudah masif nih pasar-pasar binaan Bapak, sudah ada sosmednya, mungkin pedagang bisa ikut berkomunikasi lewat situ ya Pak. Selain itu apa saja yang dilakukan Tohaga sih Pak untuk berkomunikasi dengan pedagang dan mungkin menyerap aspirasi para pedagang kayak gimana gitu? Ya, direksi tahun ini, periode kita ini mengedepankan visinya dari sisi digitalisasi, teknologi. Kita melalui bidang kesekretariatan sudah menyentuh pedagang dari sisi bagaimana ikut belajar masuk ke dunia teknologi keranjang kuning. Nah, kita sudah masuk ke para pedagang di 26 pasar melalui bidang kesekretariatan tadi. Itu adalah salah satu upaya kita mendekatkan diri kepada mereka, melakukan pembinaan kepada mereka, sehingga kita tahu dan mereka aware. Ternyata hari ini kalau tidak masuk ke dunia digitalisasi, maka kita akan ditinggalkan. Salah satunya itu Gusti. Yang kedua, kita melakukan banyak event-event untuk meramaikan pasar. Ini juga sangat ditangkap responnya baik oleh para pedagang, sehingga para pedagang ingin ada lagi event-event yang sama. Ya, terbukti hari ini kita sudah banyak event yang sedang dilakukan oleh Pasar Cilengsi, Pasar Ciluar, Pasar Cibinong, nanti tanggal 20 juga akan melakukan lagi sama ya. Ini bagian daripada ikhtiar kita menyentuh hati para pedagang untuk bisa sama-sama menjaga kenyamanan keramaian pasar. Itu salah satunya. Iya. Kalau tantangan di kebersihan Pak, kalau di poin 1, kalau saya lihat kan itu tidak bisa serta-merta menjadi tanggung jawab Bapak dan perahunya kan. Betul. Itu menjadi tantangan bersama, baik itu pedagangnya pun, pengunjungnya pun. Kalau saya lihat kan dari Tohaganya
sudah ada usaha maksimal nih. Betul. Setiap harinya pasti ada penguploadan Betul. usaha kebersihan, tapi pada kenyataannya masih banyak rekan-rekan yang menemukan sampah masih berserakan. Itu kayaknya butuh kesadarannya nggak cuma dari Tohaga nih Pak, Betul. dari pedagang juga mungkin ya. Betul ya. Kebersihan ini bukan semata-mata kayaknya Tohaga harus nambah lagi petugas kebersihan. Tidak sampai di situ. Iya. Kita perlu juga memberikan pemahaman kepada pedagang, pengunjung, dan pengelola bahwa ini adalah tugas kita bersama. Caranya gimana Jaga Pak? kebersihan adalah yang pertama keteladanan lah ya. Kita perlu memperlihatkan kepada para pedagang dan perlu kita memberikan contoh kepada para Contohin pedagang. dulu. Contohkan dulu bahwa buang sampah pada tempatnya, kemudian pengelola juga menyiapkan sarana prasarana yang harus sudah ada untuk sebagai fasilitas pembuangan sampah yang baik gitu kan. Siap. Kemudian juga kita juga sama-sama memberikan setiap hari edukasi betapa pentingnya menjaga kebersihan untuk kenyamanan. Kalau orang sudah nyaman, saya yakin Bapak Ibu pasti balik lagi ke pasar. Tapi kalau orang sudah tidak nyaman, buru-buru pengen ke pasar bisnis. Saya malas datang ke pasar karena becek, bau dan kubu. Tapi kalau kita sadarkan kepada seluruh elemen, pengelolanya, para pedagangnya, para pengunjungnya, saya rasa itu sebuah keniscayaan untuk kita bisa, saya yakin pasar ini bisa bersih. Tapi dengan catatan tadi, kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi butuh Effort semua kerjasama dari betul pasar ya. dari elemen pasar ini supaya pasar ini betul-betul merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang memang digandrungi oleh masyarakat. Siap, Itu siap, yang Pak. disampaikan di sini. Kalau boleh saya tahu, dan mungkin ini pertanyaan nutup kali ini Pak, target utama dari Direktorat Umum yang sekarang itu apa sih Pak? Yang sudah saya sampaikan tadi adalah kita mencoba menyentuh dari sisi teknologi digitalisasi bisnis. Seluruh administrasi yang manual kita sekarang coba digitalisasikan dalam upaya supaya pekerjaan ini bisa lebih cepat. Bayangkan kita punya 26 pasar, kalau kita tidak terintegrasi data dan informasinya, saya yakin untuk pengambilan keputusan akan susah. Tetapi kalau dari sisi administrasinya sudah kita sederhanakan dengan menggunakan digitalisasi administrasi, saya yakin ini akan mempermudah pengambilan keputusan. Data dan informasi yang penting bisa sampai seketika, real time, sehingga kita bisa menentukan pengambilan keputusan secara cepat. Ini yang menjadi PR saya bahwa kedepannya Direktorat Umum akan mencoba lebih cepat lagi mendigitalisasikan sisi administrasi supaya semua kepentingan di internal ini bisa berjalan lebih cepat. Jadi segalanya berbasis data gitu. Harus berbasis data. Reward by data. Betul. Punishment by data. Sesuai dengan data dan mungkin nanti naik gaji by data juga. Harus bisnis gitu ya. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu. Karyawan ya. Enggak, bisnis, terima kasih. Ini buat para sponsor yang mau bergabung di event atau di channelnya Bintang Pasar bisa menghubungi admin karena gelasnya masih di Bintang Pasar nih, bisa diganti-ganti ya Pak ya. Betul. Ya kita tunggu. Ngobrol santai nih Pak. Sebelum di Direktur Umum kan Bapak juga sudah internalnya Tohaga nih Pak. Betul. Dari tahun berapa Pak sudah masuk ke Tohaga? Saya masuk di Tohaga tahun 2008 bisnis. Dari staff. Kenapa? Dari staff. Dari staff. Pernah ke dari unit-unit juga? Pernah ya, saya pernah di PLT Pasar Ciluar itu selama 1 tahun, kemudian pernah di SPI, dan terakhir saya di Kabid Keuangan, baru setelah itu saya menduduki di Direktorat. Berarti kiprahnya dari 2007 ya? Dari 2008 awal. 2008 Januari. awal, dan itu sudah mencakup, sudah di lapangan sudah, di pasar sudah, dan di sekarang sudah. memegang kebijakan untuk mengendarai Direktorat Ya, Umum gitu. betul. Kira-kira seperti itu. Kesan dan pesan atau yang paling menarik dan berharga menurut Bapak sampai saat ini? Yang paling berkesan buat saya setelah saya duduk di Direktorat Umum ini adalah yang pertama, saya melihat betapa bangganya saya setelah saya melihat karyawan saya di lapangan bisa berinteraksi dengan pedagang, bisa melayani pedagang dengan baik. Itu sesuatu yang buat saya ada kebanggaan sendiri bisa memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat. Itu bisnis yang buat saya, bikin saya ternyuhnya di situ.
Lu agak merinding nih ya. Kalau pengalaman lucu dan uniknya Pak? Yang paling lucu dan unik pasti menarik ya Bu. Banyak Iya, lah Bu. iya, iya, Begitu iya. kita mengunjungi kepada unit pasar atau cabang pasar, banyak sekali pedagang yang memberikan saran dan masukan, banyak para pedagang yang mengkritisi, banyak pedagang yang memberikan support. Ini adalah sesuatu pengalaman yang sangat unik buat saya. Kita jadi bisa lebih tahu bagaimana sebetulnya pasar adalah dengan kita banyak berinteraksi dengan para pedagang. Buat saya itu yang paling menarik dan yang paling bisa diambil. Jadi tiap pasar ada keunikan Pasar itu ada tersendiri. gitu. Nggak ada yang paling unik gitu Pak? Yang paling unik apa ya Bu sih? Bagi saya di Kabupaten Bogor ini terus terang belum Tiba-tiba punya. di pasar ada yang Pak minta foto gitu, itu belum? Untuk itu belum ya Bu, saya bukan artis. Dan juga itu jadi balik air ya banyak. Karena saya lebih banyak mungkin jarang muncul lah Bu. Iya, Banyak muncul adalah Pak Dirut dan Pak Dirut mungkin itu ya. Siap Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Bu Mungkin Ismi. kalau saya boleh mengambil kesimpulan, Direktorat Umum Perumda Pasar Tohaga saat ini yang dinakodai seorang Bapak Muhammad Zaki Hanipan mencoba untuk bergo digital di mana semuanya akan berbasis data. Siapapun yang berprestasi akan mendapatkan reward dan siapapun yang bermasalah akan mendapat punishment. Betul gitu Pak kesimpulannya, atau ada tambahan Bapak berpesan pada teman-teman di seluruh pasar melewati podcast ini Pak? Betul. Saya berharap yang pertama mudah-mudahan Perumda kedepannya menjadi perusahaan daerah yang semakin maju, menjadi kebanggaan bagi seluruh karyawannya, sehingga karyawan merasa bangga bekerja di Perumda Pasar Tohaga, dan Perumda Pasar Tohaga kedepannya bisa menjadi lebih perusahaan yang bisa memberikan kontribusi nyata lebih kepada pemerintah daerah dalam bentuk dividen yang sebesar-besarnya. Kemudian juga sama saya katakan tadi, saya ingin bisa memberikan kepada pegawai adalah kesejahteraan sebesar-besarnya. Itu mungkin Bu. Oke, mantap. Terima kasih waktunya Pak. Sama-sama Bu Dan Isti. para sobat pasar, nantikan di channel-channel berikutnya dan juga pastinya bersama narasumber berikutnya yang tidak jauh dari pasar-pasar Kabupaten Jayanti. Saya Muhammad Zaki Hanipan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tohaga berkah.